Balik lagi di channel Kris Nadityo, teman-teman. Nah, di sini Mas Kris mau bahas tentang running blue scales. Nah, nanti juga ada step-step, bukan step sih sebenarnya, lebih kayak teknik ya, teknik dan trik yang bisa diterapkan untuk main running blue scales ini. Nah, buat teman-teman pemula, tenang aja, nanti coba Mas Kris akan jelaskan dari yang paling sederhana, teman-teman. Oke, kita coba masuk ke segmen piano intrik. Nah, teman-teman udah pada tahu ya yang namanya blue scales ya. Blue scales itu ya seperti ini deh. Nah, itu adalah scalesnya. Teman-teman udah pada tahu semua, Mas Kris rasa ya. Dan di video-video sebelumnya Mas Kris ada banyak ulik tentang blue scales ini. Nah, yang masih menjadi pertanyaan adalah mayor dan minor blue scales. Apa yang membedakan itu, teman-teman? Sama seperti tangga nada mayor itu biasanya kan dimulai dari do dan diakhiri di do. Nah, sama dengan blue scales juga dimulai dari do dan diakhiri di do. Nah, kemudian minor juga sama, dimulai dari mana? Dimulai dari relatif minornya. Kalau misalnya kita main di C, ya kita mainnya di A minor. Berarti dimulai dari seperti tangga nada minor. Nah, dimulai dari La. Nah, itu kalau relatif minor ya. Kalau misalnya kalau mainnya di C, nah, diambil di C minornya juga bisa. Nah, C-nya jadi La ini. Nah, seperti itu. Nah, apa yang menjadi fungsinya, teman-teman? Fungsi dari blue scales mayor ini, itu kalau kita main pas dia progresinya kebanyakan chord mayornya, ya blue scales mayor ini yang dipakainya. Kemudian kalau kita main di progresi yang kebanyakan minornya, nah dia pakai blue scales yang minor. Hanya perbedaan nuansa aja di situ. Simple aja. Tidak ada speciality lain-lain, teman-teman. Oke? Kita sekarang langsung masuk aja ke runningnya. Nah, kita bikin progresi dulu, teman-teman. Progresinya 2, 3, dan 6. Karena ini kebanyakan chord minornya, maka kita akan pakai minor blue scales di situ ya. Sebelum kita running, teman-teman nge-range dulu nih. Di first run itu jadi misalnya satu kali putaran progresi. First run, pam, pam, pam. Second run, tap, tap, pam, pam, pam. Istilah first run, second run ini nggak ada sebenarnya ya. Mas Kris hanya bikin-bikin sendiri supaya gampang penyampaiannya. Nah, di sini di blue scales-nya kita nge-range di first run, kita bisa main blue scales itu di antara sini dan sini. Jadi nada-nada di antara kedua nada ini teman-teman bisa otak-atik, teman-teman bisa oprek di sini. Nah, Mas Kris kasih contoh di first run. Pam, pam. Nah, gitu ya, mulai. Nah, gitu tuh. Atau yang paling sederhana, teman-teman bisa memulai dengan permainan yang pelan. Nah, gitu ya. Setelah first run, kita masuk ke second run. Second run teman-teman naikin range-nya. Jadi di sini dan di sini. Jadi teman-teman bisa main di antara kedua nada ini. Ya, ini bukan blue scales mayor atau minor, tapi hanya sekedar untuk nge-range saja di sini. Ya, tempat pemosisian apa sih namanya, diposisikan. Nah, seperti itu. Nadanya diposisikan di antara kedua nada ini ya, di antara kedua nada do ini, teman-teman. Jadi teman-teman bisa main seperti ini nih. Untuk yang second run-nya ya. Nah, jadi agak naik. Atau yang paling sederhana, yang paling gampang. Nah, misalnya kayak gitu. Kalau digabung first ke second, ya. Nah, seperti itu. Metode ini teman-teman bisa pakai kalau teman-teman baru belajar main blue scales. Kalau teman-teman sudah memahami tentang bagaimana nanti arahnya kemana, kedua pattern ini tidak terpakai. Teman-teman bisa main lebih
wild lagi, lebih liar lagi. Nah, seperti itu ya. Oke. Kemudian kita masuk ke bagian teknik apa yang kita bisa pakai dan kita bisa terapkan di blues scales ini. Teknik yang pertama adalah ini, teman-teman. Ya, jadi kita pakai jari 2, 3, dan 5. Jari 2, 3 digunakan untuk memainkan ini. Jari 5 untuk menekan ini. Dodonya ini. Jadi pam pam. Jadi kita mencetnya bareng. Pam pam gitu ya. Kalau slow motion seperti itu. Nah, tapi kita mainnya begini. Pam pam. Nah, ya. Dan bagian bawahnya. Nah, ini di sol nih. Jari 5-nya di sol. Nah, gitu. Bagaimana penerapannya? Kita coba bikin progresi agak sedikit mayor karena ini bau-bau mayor ya. Misalnya 2, 5 ke 1. Misalnya gitu. Gitu. Kayak gitu teman-teman, itu kepake banget ya. Kalau misalnya bikin pelan, terus nah itu bisa kepake. Ini teman-teman bisa ngacak sendiri, bisa ininya 2 kali, ini 2 kali, ininya sekali, ini sekali atau 2 kali sekali, kayak gitu-gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah penggunaan oktav, teman-teman. Oktav. Ya. Oktav ini ada dua teknik yang kita bisa pakai. Yang pertama oktav yang pakai beginian. Nah, itu ya. Yang kedua nanti running pakai pergantian oktav. Nah, tapi ini hanya nggak banyak. Maksudnya nggak sering dipakai, hanya sedikit-sedikit gitu. Misalnya 2 kembali ke 2, 3, 6. Nah, itu tuh ya. Nah, itu tuh ya. Seperti itu akan dipakai. Kemudian ada yang dia penerapannya seperti ini. Nah, jadi dia satu-satu ya oktavnya. Nah, kayak begitu tuh. Satu-satu dia naiknya ya. Itu bisa diaplikasikan. Itu bisa digabung dari yang pertama tadi dan yang kedua tadi. Nanti coba Mas Kris di akhir akan gabung semuanya. Nah, kemudian yang bagian yang ketiga adalah 3 nada secara bukan berurutan juga, secara cepat gitu ya. Kita mainnya agak seperti ini. Nah, kayak gitu tuh. Misal kayak gitu ya. 3 nada, misal ini dan ini ya. Dis, E, dan G. Misal kita akan main kayak begini nih. Di sini. Nah, kayak gitu ya. Itu sering banget dipakai, tapi tidak setiap frase, tidak setiap kalimat pakai begini ya. Hanya untuk pemanis atau bisa bikin sedikit ada aksen di situ. Nah, kemudian
Sama seperti oktav tadi, tekniknya ini kita menggunakan dua nada yang berbeda, tapi kita mainnya di bukan di shake ya, di apa namanya? Nah, begitu tuh. Nah, misal. Nah, kayak gitu. Nah, kayak gitu tuh teman-teman ya. Nah, penerapannya teman-teman bisa nyoba-nyobain dari pelan dulu. Nah, gitu tuh. Dan yang bagian terakhir adalah chord. Jadi, kalau main blues scales, apakah di setiap permainannya harus menggunakan running begini? Ya, boleh juga, tapi kita bisa sisipin chord di situ. Misal, nah gitu. Nah, ada chord-chord di situ ya. Nah, teman-teman, chordnya ini nih teman-teman bisa mainin agak sedikit staccato. Nah, chordnya ini itu sama dengan chord yang ada di tangan kiri, jadi nggak usah bingung. Gampang, kalau pas tangan kirinya chordnya di 2, ya tangan kanannya juga chordnya 2. Nah, atau sambungannya dari chord 2 ini nih, lanjutannya. Kita udah mencet ini ya, kita ambilnya sini. Nah, atau ambilnya sini. Nah, gini. Gitu ya. Jadi, kalau misalnya teman-teman main running, nah 5 trik ini, 5 apa 4 tadi. Pokoknya trik ini nih teman-teman bisa sambungin semuanya buat teman-teman main solo apa tuh jam session gitu tuh, model-model demo session gitu. Misal, Mas Ri coba gabungin dari 1 sampai yang terakhir tadi ya. Tuh. Itu poin yang ketiga kalau nggak salah. Poin 1. Nah, kayak gitu tuh. Mas Kris agak spontanitas mainnya. Jadi mohon maaf kalau agak sedikit kepleset. Kita coba ulang lagi ya. Pam, pam. Kayak gitu tuh.